Trik banget ya. Yi udah nyampe. Halo guys, kita dari Maubang 7 udah ada di Meat Shop. Bapaknya baik ya. Servis 10/10. Guys, sekarang kita udah nyampe nih di meat shopnya. Nah, jadi di meat shop ini ternyata punya banyak jenis varian daging dari setiap bagian tubuh dari si sapinya. Untuk tahu lebih lanjutnya, simak videonya sampai akhir ya. Berikut ini adalah tampilan dari toko meat shop Asar Mitra Tani, dan menurut kami, pandangan kami, toko ini memiliki keamanan pangan yang bisa terjaga karena dari segi keadaan bersih dan sanitasi yang aman. Ini freezer bagian daging ayamnya. Nah, ini adalah tampilan dari toko meat shopnya secara keseluruhan. Di sini kita selain melakukan payment, kita juga berbincang-bincang sedikit dengan mbaknya. Dan mbaknya ini bernama Mbak Lisa. Dan jam buka toko dari meat shop ini sendiri dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sekian perjalanan kami hari ini. Bye bye guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami beranggotakan yang pertama adalah Tri Zulinda dengan NIM 121350078, lalu Nur Fadilah 121350084, dan Retno Dwi Lestari 121350083, lalu ada Laura Indah Tesalonika 120350116, lalu ada Cinta Risdiana 120350004, lalu ada Evelyn Oktavia Simarmata 121350068, lalu Berliana Indri Pramudita 121350103, dan Anggun Sekar Desmita 121350075. Jadi di sini kami akan menjelaskan perbandingan daging sapi sesuai SNI dan daging sapi yang telah kami temukan. Bagian yang pertama adalah daging sengkel. Daging sengkel merupakan potongan daging bagian atas betis, dan daging ini tidak lunak dan sengkel kurang lebih dari 1,3% berat karkas. Sedangkan peruntukan sengkel adalah untuk kari, sop, dan daging cincang. Berdasarkan SNI, warna daging sengkel yang baik yaitu berwarna merah terang dengan warna lemak putih dan tekstur yang halus. Pada toko meat shop, kami menemukan daging bagian sengkel yang sudah sesuai dengan SNI. Sandung lamur atau brisket dengan deskripsi potongan dari bagian dada agak berlemak dan sandung lamur kurang lebih 3,2% dari berat karkas. Sedangkan peruntukan sandung lamur adalah untuk cornet smoke. Berdasarkan SNI, warna daging sandung lamur yang baik yaitu berwarna merah terang dengan warna lemak berwarna putih dan tekstur yang halus. Pada toko meat shop ini, daging pada bagian sandung lamur sudah sesuai dengan SNI dan layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, iga sapi super. Menurut SNI 013932/1995, daging iga yang memenuhi syarat yaitu memiliki warna merah terang. Pada daging iga di toko tersebut berwarna merah terang dengan tingkat mutu warna pertama. Tidak tercium bau amis karena sudah dimasukkan ke dalam freezer, dan jika didiamkan di suhu ruang akan tercium bau amisnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tulang iga di toko tersebut memenuhi syarat SNI. Bagian kijen, menurut SNI 013932/1995, cuk tunir kijen yang memenuhi syarat yaitu memiliki warna merah cerah dan terdapat lapisan lemak berwarna putih dengan ketebalan kurang dari 12 mm, dikarenakan pada saat proses pemotongan cuk tunir higien dan sanitasinya tetap terjaga. Jika dibandingkan pada cuk tender di toko tersebut, warnanya merah kegelapan, terdapat lapisan lemak yang berwarna putih, kuning dengan ketebalan 13-22 mm. Lalu, pada teksturnya, ketika masih di dalam freezer, dia keras atau beku. Kalau didiamkan di suhu ruang, dia kenyal atau tidak lembek. Dan dari baunya, tidak ada bau yang menyengat dan tidak ada bau yang busuk. Maka, dapat disimpulkan bahwa cuk tunir pada toko tersebut kurang memenuhi syarat SNI, karena cuk tunir di toko tersebut berada pada tingkat mutu kedua. Untuk selanjutnya yaitu sampil kecil. Menurut SNI 013932/1995, sampil kecil atau blade yang memenuhi syarat yaitu memiliki warna merah terang dan terdapat lapisan lemak berwarna putih dengan ketebalan 13-22 mm, dikarenakan pada saat proses pemotongan blade, hygiene dan sanitasinya tetap terjaga dengan baik. Jika dibandingkan pada blade di toko tersebut, warnanya merah terang, terdapat lapisan lemak yang berwarna putih dengan ketebalan kurang dari 12 mm. Lalu, pada teksturnya, ketika masih di dalam freezer, dia keras atau beku. Kalau didiamkan di suhu ruang, dia akan kenyal atau tidak lembek. Dan dari baunya, tidak ada bau yang menyengat dan tidak ada bau yang busuk. Maka, dapat disimpulkan bahwa sampil kecil pada toko tersebut memenuhi syarat SNI. Iga atas. Menurut SNI nomor 0139321995, tulang iga atas yang memenuhi syarat yaitu memiliki warna putih, tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, dikarenakan pada saat proses pemotongan tulang iga atas, higienis dan sanitasinya tetap terjaga dengan baik. Pada tulang iga atas, di toko tersebut warna putih kekuningan, tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, tidak tercium bau amis karena sudah dimasukkan ke dalam freezer. Jika didiamkan di suhu ruang, akan tercium bau amisnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tulang iga atas di toko tersebut memenuhi syarat SNI.
Buntut sapi. Menurut SNI nomor 0139321995, buntut sapi super yang memenuhi syarat yaitu memiliki warna coklat pudar, dikarenakan pada saat proses pemotongan buntut higienis dan sanitasinya tetap dijaga dengan baik. Jika dibandingkan pada buntut sapi di toko tersebut, warnanya terlihat coklat pudar dan tidak gelap. Lalu, pada teksturnya ketika masih di dalam freezer, dia keras atau beku. Kalau didiamkan di suhu ruang, dia kenyal atau tidak lembek. Dan dari baunya, tidak ada bau menyengat dan tidak ada bau busuk. Maka dapat disimpulkan bahwa buntut sapi super pada toko tersebut memenuhi syarat SNI. Sampil besar. Menurut SNI nomor 0139321995, sampil besar mempunyai pengertian yang berarti bagian yang warna dagingnya merah pekat, memiliki banyak serabut otot yang melintang namun mempunyai sedikit lemak. Jika dibandingkan dengan di toko tersebut, sampil besar yang ditemukan adalah berwarna merah gelap dengan tingkat mutu warna 8-9 dan warna lemak putih kekuningan dengan tingkat mutu 4-6, sehingga dapat disimpulkan bahwa tulang leher atau sampil besar pada toko tersebut memenuhi syarat SNI. Kaki sapi. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa kaki sapi potong mempunyai warna putih kekuningan dengan beberapa serat daging berwarna merah kegelapan. Kaki sapi potong tidak memiliki syarat tertentu pada SNI. Kaki depan dipotong di antara karpus dan metakarpus, dan kaki belakang dipotong di antara tarsus dan metatarsus. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai daging ayam dan perbandingan dengan toko meat shop yang telah kami temukan. Yang pertama adalah bagian dada ayam. Menurut SNI 014258-2010, daging atau paha ayam yang memenuhi syarat yaitu memiliki warna daging ayam putih kekuningan cerah, tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, dan tidak terlalu merah. Dikarenakan pada saat proses pemotongan daging ayam hygiene dan sanitasinya tetap terjaga dengan baik. Pada paha ayam di toko tersebut, warna putih kekuningan, tidak gelap dan tidak pucat, tidak kebiruan, dan teksturnya keras karena dimasukkan ke dalam freezer. Lalu kulitnya terlihat kuning pucat, tidak tercium bau amis karena sudah dimasukkan ke dalam freezer. Jika didiamkan di suhu ruang akan tercium bau amis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada paha di toko tersebut sudah sesuai SNI atau memenuhi syarat. Lalu yang kedua adalah paha ayam. Menurut SNI 014258-2010, daging atau dada ayam yang memenuhi syarat yaitu memiliki warna daging ayam putih kekuningan cerah, tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, dan sanitasinya tetap terjaga dengan baik. Jika dibandingkan pada dada ayam di toko tersebut, pada bagian kulit warna putih kekuningan cerah, dagingnya bersih dan tidak lengket. Lalu pada teksturnya ketika masih di dalam freezer dia keras atau beku. Kalau didiamkan di suhu ruang dia kenyal atau tidak lembek. Dan dari baunya tidak ada bau menyengat dan tidak ada bau busuk. Maka dapat disimpulkan bahwa dada ayam pada toko tersebut memenuhi syarat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.